Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Pak. Oh iya, hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu setelah beberapa hari kemarin kita cari waktu luang Bu. Iya. Ya, sebetulnya pengen apa yang pengen Ibu Ari obrolkan ini? Oh iya Pak, ini sebenarnya saya pengen dalam pembelajaran kita berbagi pengalaman seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah, terus selama ini mungkin dari tujuan pembelajaran Bu Aryati, apa sebetulnya yang pengen Ibu Aryati cantumkan? Ya, selama saya melakukan pembelajaran ya Pak, sebenarnya saya itu pengen untuk siswa itu bisa ada peningkatan khusus untuk pengetahuannya. Ya. Kemudian karena saya juga ngajarnya praktek, saya Ya. pengen juga ada peningkatan untuk keterampilan anaknya itu. Oh iya, bagus sekali Bu. Ya mungkin dari tujuan Bu Aryati pengen mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan di siswa Bu Aryati yang kelas yang Ibu ajar ya. Itu ada faktor yang bisa menunjang Bu mungkin. Oh iya Pak, untuk pembelajaran biasanya itu saya biasanya memakai, kalau misalkan saya penayangan video, berarti saya harus siap ya untuk perangkat seperti laptop, terus seperti speakernya, kemudian ada buku seperti ini Pak. Kalau untuk pembelajaran saya itu seperti ini ya. Oh ya, manual book ya. Manual booknya seperti ini. Jadi panduan saat siswa itu praktek. Jadi harus ada, ini wajib ini ya. Ya, terus kendala mungkin yang selama ini Bu Aryati hadapi itu apa sebenarnya? Untuk kendala mungkin ini ya Pak, dari siswa itu, dari sekian banyak siswa, ternyata ada beberapa siswa yang ternyata kemampuannya itu kurang. Jadi ada yang pinter menangkapnya cepet, tapi ada beberapa siswa juga ya ada yang kurang. Jadi nggak bisa maksimal semuanya gitu. Nah ya, terus dari situ mungkin Bu Aryati sudah ada gambaran bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Bu? Mungkin nanti saya adakan tambahan pembelajaran untuk siswa yang kurang, baik nanti untuk teorinya maupun nanti untuk menambah keterampilannya, jam prakteknya saya tambahkan juga. Biar kemampuannya meningkat, paling tidak bisa menyamai teman-temannya yang sudah bisa, seperti itu Pak. Ya, berarti nanti Bu Aryati juga melakukan langkah lain, misalnya membagi kelompok. Oh iya, jelas itu Pak. Kalau karena saya lebih banyak jobnya praktek ya, karena jurusan saya TKR ya, teknik kendaraan ringan. Jelas nanti saya bagi per kelompok-kelompok. Oh iya. Saya baginya sesuai dengan kemampuan mereka juga. Seperti yang sudah sepertinya mereka bisa, yang ini saya bagi. Terus yang kurang mampu saya jadikan kelompok tersendiri juga. Oh iya. Seperti itu. Ya bagus sekali Bu. Jadi tujuan Bu Aryati ini di dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran Bu Aryati ini sudah ada gambaran. Nah, kapan kira-kira Bu ini saya bisa mengobservasi pembelajaran Bu Aryati kira-kira? Sepertinya minggu depan Pak. Oh iya. Kan saya ada jam itu agak siang ya, jam ketiga hari Selasa. Hari Selasa. Oh ya. Jadi nanti di minggu depan hari Selasa jam ketiga saya akan mengobservasi langsung Bu Aryati pada saat mengajar ya. Iya. Oh iya. Terima kasih Bu Aryati. Ini sudah jelas. Sama-sama, jadi sampai Pak. jumpa di pembelajaran Bu Aryati minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Madi. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya. Iya Bu, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, jadi Bu Aryati akan praktek mengajar. Terus saya sebagai calon guru penggerak akan mengobservasi Bu Aryati bagaimana langkah-langkah Bu Aryati di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 11 TKR 1 ini. Apakah sudah siap Bu Ari? Sudah siap Pak untuk hari ini untuk pembelajarannya. Ya, apakah perangkatnya sudah siap Bu Ari? Ya, sudah saya siapkan semua termasuk perangkat dan alat-alat nanti yang saya butuhkan untuk pembelajaran. Oh ya, berarti setelah ini bisa Bu Aryati praktek dan saya di belakang akan mengobservasi Bu Aryati apakah dari RPP atau modul ajar yang Ibu Aryati sudah siapkan nanti sesuai dengan
pembelajaran yang kita sepakati. Ya. Ya. Tolong dilaksanakan dengan baik-baik, Pak Aryati. Iya, Ya, insya terima Allah, Pak. kasih. Pun Oke, tadi ruangannya sudah dibersihkan ya? Oke, karena kalau ruangannya bersih, nanti biar kita belajarnya bisa konsentrasi. Oke. Oke, disiapkan dulu Pak Ketua untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, kalau sehat kita harus bersyukur ya. Karena sekarang apa? Banyak yang sakit karena perubahan cuaca ya. Jadi kita harus jaga kondisi. Oke. Untuk hari ini saya akan dulu ya, presensi dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Mas Nopan, Bu. Siapa? Nopan. Nopan apa keterangannya? Sakit. Sakit. Oke, teman kita yang sakit kita doakan ya, biar apa? Sehat. Terus bisa ikut belajar sama kita. Oke, untuk hari ini, untuk materi kita masuki materi hari ini nanti yang tentang perawatan sistem kelistrikan penerangan. Sebelumnya saya mau membahas materi yang kemarin sudah kita bahas dulu kemarin. Ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang apa? Sistem penerangan pada kendaraan khususnya untuk mobil. Ya, pada mobil itu lampunya apa saja? Coba angkat tangan ya, Gus Tito apa Gus? Lampu kepala, Bu. Ya, ada lampu kepala. Lebih bertanya lampu kepala itu ada apa? Lampu kepala jarak jauh sama lampu kepala jarak dekat. Apa lagi? Ya, lampu hazard atau apa biasanya? Lampu hazard atau biasanya disebut lampu hati-hati ya. Jadi misalkan kalau kita lihat di kendaraan itu ya di jalan, kadang ada ya latihan setir mobil, privat-privat kan sekarang banyak. Biasanya kan sering nyalakan lampu hazard. Biar apa pengendara yang lain tahu ya ke belakang atau depan. Terus lampu apa lagi? Coba. Ya silakan. Ya lampu sen atau disebut juga lampu apa? Penting. Itu tujuannya untuk apa? Saat kita berbelok. Kenapa? Sekarang kalau perjalanan ada ya, banyak ya. Ada yang ratingnya kanan. Ternyata apa dia? Beloknya kiri. Ya seperti itu. Makanya nanti di sini kita belajar lebih dalam tentang apa? Sistem penerangan. Jadi apa? Bisa memanfaatkan sistem penerangan itu dengan maksimal dan sampai apa? Salah fungsi. Gitu ya. Nah, sekarang nanti akan mempelajari mapel PKKR ya. PKKR nanti untuk KD-nya 3.7 tentang menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan penerangan. Tuh ya. Untuk materi pokoknya nanti ada dua, yaitu tentang prinsip kerja sistem kelistrikan penerangan. Kemudian yang kedua adalah cara perawatannya. Untuk pembelajaran hari ini saya pakainya nanti pendekatannya saintifik. Terus model pembelajarannya adalah PBL. PBL di sini nanti ada saya kasihkan suatu video kasus ya. Kasus yang ada mungkin problem tentang apa? Sistem penerangan mobil. Terus nanti kalian cari solusinya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Terus untuk metode pembelajarannya nanti ya ada paparan, terus observasi, kemudian ada diskusi kelompok. Nanti kan kita buat diskusi kelompok ya. Terus setelah ada diskusi nanti ada tugas LKPD. Setelah ada LKPD nanti ada yang presentasi, kemudian nanti ada tanya jawab. Ya, nanti untuk pembelajaran ini dibantu dengan alat. Alatnya apa saja? Ada tumbok ya. Nah, kemudian ada alat ukur. Alat ukurnya apa? Multi tester. Karena nanti kita harus melakukan pengukuran. Kemudian ada tes lab untuk pengecekan apa? Rangkaian. Seperti ini ya. Nanti kita pakai planner seperti ini. Ya. Jadi nanti kalian harus paham mulai dari komponen, cara praktikannya. Untuk materi nanti sudah saya lewatkan materi. Oke, setelah ini saya mau perlihatkan kalian sebuah video ya. Video di sini tentang kasus atau permasalahan pada sebuah mobil atau kendaraan. Silakan dilihat, kita matiin dulu, nanti bisa ditanyakan
kanan kiri itu. Nah, ternyata lebih terang bagian mana? Kiri ya. Itu tadi kasusnya ya, atau nanti yang harus kalian selesaikannya. Oke, ini nanti saya bagi kelompok. Kelompok ini nanti saya kasih LKPD, jadi bisa dibahas bersama, didiskusikan. Untuk kelompok saya bagi kelompoknya ini ya. Ini kemarin sudah saya buat. Untuk kelompok 1 nanti ada Nindi. Mana Nindi? Ya. Nindi nanti jadi ketua ya. Anggota kelompoknya nanti ada Mufatur, kemudian ada Nanda Roma, dan ada Randy Septiawan sama Peridur ya. Nanti silakan satu kelompok ini nanti jadi satu ya. Nanti sebelum saya bagikan LKPD, saya mau jelaskan sedikit nanti tentang trainernya ini. Ya, untuk trainer sistem penerangan ini tadi sudah saya review dulu ya, untuk memudahkan kalian. Nah, pertama untuk dulu rakitan ini, nanti kan kalian juga harus tahu komponen-komponennya ya. Mulai dari apa? Dari baterai, komponen aslinya ya. Komponen aslinya ada baterai, nanti ada kunci kontak, kemudian ada apa? Sekring, kemudian di sini nanti ada lampu, beberapa lampu ya. Nanti ada lampu kepala, lampu kabut, lampu apa? Sen, terus ada lampu rem juga ya. Tuh, terus ada apa? Klakson. Kanan kiri ini beda bentuk ya, tapi yang penting apa? Nanti Bu, kalian tekan satu kali dulu. Nah, ini maka lampu lupanya akan menyala. Ini sama yang di kendaraan. Oh, belakangnya nanti sama. Lihat. Terus saya klik 2 kali bagian sini. Ya, itu sudah 2 kali. Kemudian saya tekan. Tapi 1 kali ya. Sekarang 2 kali seperti ini ya. Saya tekan menjauhi kita dari operator. Itu namanya adalah lampu kepala jarak jauh. Ya, atau nanti kodenya di sini ada ya. Untuk kelompok 1 tekan. Kelompok 1 sudah mana? Kelompok 1 sini ya. Oke, tapi sudah sesuai yang ya. Oke ya. Rupanya ya. Kelompok 1 ini yang kodenya. Nanti tentang fungsi kerja ya. Silakan diskusikan dengan temannya. Kesadarannya nanti diingatkan. Lanjutnya kelompok 2 sama ini tentang fungsi kerja juga ya. Nanti bicara diskusikan ya. Tanya ada dulu ya. Pahami. Oke, lanjutnya kelompok 3 sama kelompok 4. Itu kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3. Ini ya LKPD-nya. Silakan nanti dibaca. Oke, ini tadi sudah ya pemeriksaannya untuk lampunya. Oke, hasilnya sudah di LKPD, ditulis, bisa lihat. Oh iya, ini sudah terisi ya. Oke, untuk kelompok ini yang sudah terisi, mungkin bisa langsung maju ke merakitnya ya, sesuai dengan nomor soal berikutnya ini ya. Silakan bisa dirakit satu kelompok itu untuk trainernya ya. Oke, ini tadi yang merakit trainernya. Sudah kali cek dulu. Ya, mulai dari baterai ya. Nanti sesuai materi yang sudah saya bagikan tadi kan ada ya. Nyala. Coba lampu kota dulu. Ya, coba ya. Oke. Terus selanjutnya lampu kepala. Ya, jauh dekat. Jauhnya mana? Ya, dekat. Oke. Kemudian ratingnya atau sennya yang kanan dulu. Ya, kiri. Oke, udah nyala ya. Oke. Belnya. Oke, ya. Oh ya, ini tadi saya lihat untuk pengerjaan LKPD sudah selesai semua ya. Sudah, berarti kita mulai presentasi kelompok. Tiap kelompok
Nanti yang posisinya sudah bergeser sih. Oke, sudah semua belum? Pun. Sudah, kalau sudah saya pilih ya, ini ada durasi waktunya. Nah, saya lihat. Udah belum? Waktunya masih 2 menit ya. Tadi Rio belum ini, belum selesai nih Rio. Silakan selesaikan Rio. Sama-sama ini Reno. Reno udah? Berapa soal ini Reno? Waktunya tinggal 2 menit loh. Oke, waktunya sudah habis ya. Saya akhiri ya. Oke, kita lihat peringkatnya ya. Nomor 1 Nabila, kita kasih plus buat Nabila. Dua Nanda, Nanda. Oke, kita sini Nanda. Dan yang ketiga Randy Cahyo, mana Randy? Oke, punya 1. Oke, bagus juga ya. Oke, ini yang lainnya nih, nilai 100 ini, bagus ya. Cuma nggak dapat juara nggak masalah ya. Intinya untuk pembelajaran hari ini saya lihat apa? Sudah bagus ya. Tapi yang kurang siapa? Saya cek ya. Aku ini nih yang paling banyak. Ini siapa ini? Contohnya ini. Ramsa mana Ramsa? Aku Ramsa ini ya. Salahnya 3 dari nasional. Kenapa ini Ramsa? Di waktu apa itu kemahannya analisis cara sistem kerjanya penerangan itu saya kurang jelas. Oh iya, Apa? oke, kurang jelas ya. Berarti nanti bisa belajar lagi, nggak apa-apa ya. Pokoknya nanti belajar pasti bisa ya. Teman-teman juga seperti itu. Bukan, itu memang butuh konsentrasi juga ya. Oke, nanti belajar lagi di rumah nggak masalah. Satu lagi ini, Fatur Rizky. Oke, Fatur, kenapa ini Fatur? Ini salahnya 2, beda dikit ya sama tadi. Apa? Kenapa ini Fatur? Kurang belajar. Bagian apa tadi kesulitannya? Materi yang apa kesulitannya? Di prinsip kerjanya atau cara perawatannya yang kesulitan tadi? Oh ya, cara perawatan. Berarti lebih ke teknis ya. Pemeriksaan memang harus menguasai benar-benar ya berarti penggunaan alat ukur ya. Itu ya nanti dipelajari lagi ya. Oke, yang nilainya bagus saya Ibu Ari ucapkan selamat ya. Sudah paham. Yang kurang berarti nanti harus belajar lagi. Biar nanti nilainya bisa maksimal ya. Oke. Ini untuk hari ini pembelajarannya berarti bisa diakhiri ya. Oke. Untuk ini pembelajaran sistem penerangan bagian apa? Perawatan saya anggap semuanya sudah bagus sesuai orang tadi. Tinggal nanti dipelajari lagi. Itu ya. Sudah sampai post test. Oke. Ini untuk materi berikutnya ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya itu kita harus mempelajari tentang ini ya, KD 4.7 merawat berkala sistem penerangan. Dan nanti tulis materi itu saya kirim lewat HP. Coba HP-nya dicek, saya kirim sekarang. Oke, saya kirim sudah masuk. Pun. Cek HP-nya masing-masing. Itu untuk KD 4.7 ya. Oke, sudah semua ya. Oke, nanti silakan dipelajari di rumah. Ya. Oke, untuk hari ini pembelajarannya bisa diakhiri. Silakan Pak Ketua, Bu Sito diakhiri dengan berdoa. Dipimpin ya Pak Ketua. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Oke, nanti pulangnya hati-hati. Terus apa? Jangan lupa Pak, jaga kesehatan sama belajar lagi di rumah. Itu ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bu Aryati, tadi sudah saya melaksanakan observasi pada pembelajaran Bu Aryati. Nah, bagaimana pendapat Bu Aryati setelah menyajikan pembelajaran tadi, Bu? Oh ya, iya Pak Sumadi. Untuk saya tadi setelah melakukan pembelajaran, itu menurut saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, ya. Apakah prosesnya sudah sesuai yang direncanakan, Bu? Alhamdulillah sudah sesuai ya yang saya rencanakan, Bapak. Ya, apa mungkin Bu Aryati bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran Bu Aryati? Oh ya, ini Pak. Menurut saya memang sudah memuaskan. Saya lihat dari segi siswanya itu, baik pemahaman teori maupun pemahaman untuk keterampilannya itu mereka sudah bagus. Oh, iya. Contohnya mereka itu ternyata yang saya inginkan bisa merakit untuk kelistrikan penerangan itu bisa. Oh, iya. Bagus sekali Bu Aryati. Kemudian bagaimana perkiraan Bu Aryati mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, Bu? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran mungkin ya, karena saya bagi beberapa kelompok, ada beberapa siswa mungkin ya belum maksimal ya, karena kan untuk tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda Pak, makanya saya buat per kelompok. Oh gitu. Terus mungkin apa ini yang menjadi kesulitan dari siswa atau mungkin Bu Aryati sendiri? Oh ya, mungkin dari segi siswanya ya, ini pembelajarannya kan lebih ke praktek ya, jadi bukan hanya teori. Untuk praktek itu pasti ada yang namanya kendala atau mereka harus bisa menganalisis kerusakan. Oh iya. Misalkan bel kok ternyata ada yang rusak, apakah itu kabelnya? Apakah tegangan baterainya? Seperti itu, Bapak. Betul. Kemudian menurut Bu Aryati itu kesulitan itu apakah mungkin sudah ada gambaran cara mengatasinya itu, Bu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk siswa yang pemahamannya kurang itu, atau misalkan saya pengennya mereka semua bisa, dari beberapa ada yang belum tercapai itu, akhirnya apa? Saya kasih pemahaman lagi, sampai mereka nanti berhasil dan benar-benar bisa merakit apa itu untuk kelistrikan penerangannya, baik bel, lampu, maupun sistem-sistem yang lain. Oh, iya. Seperti itu, Bapak. Bagus sekali, Bu. Mungkin alternatif lain, Bu, yang bisa disampaikan mungkin untuk terkait dengan rencana ke depan tentang pembelajaran yang Bu Aryati sampaikan seperti tadi. Ya, nanti tetap mungkin di luar jam pembelajaran saya adakan tambahan, baik pun teori maupun untuk penguasaan prakteknya, biar mereka nanti sama-sama bisa. Begitu, Mbak. Ya, bagus sekali, Bu. Mungkin hal-hal yang apa yang mungkin menurut Bu Aryati yang bisa diidentifikasi untuk meningkatkan pembelajaran Bu Aryati berdasarkan kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin sudah Bu Aryati lakukan? Kalau menurut pengamatan saya ya Pak, seperti tadi memang ada beberapa siswa yang kesulitan, kita bagi kelompoknya sesuai pemahamannya. Terus yang kedua, untuk siswa yang kurang, kita tambahin untuk jam pembelajaran tambahannya. Oh, betul. Terus bagaimana Bu Aryati? Perasaannya apa setelah kita observasi itu? Mungkin Bu Aryati bisa mengungkapkan perasaan Bu Aryati. Bagaimana setelah kita lakukan observasi tadi? Kalau saya sebagai guru ya, saya senang siswa saya itu Pak. Dengan metode yang tadi ya, ada beberapa kelompok, kemudian kita bagi sesuai kemampuan, mereka juga bisa menerima materi itu dengan lebih mudah. Kelompok yang mungkin kurang dibanding kelompok yang lebih pintar, kalau dipilah-pilah itu mereka lebih mudah mencerna pembelajaran itu, Bapak. Jadi sudah berdiferensiasi. Iya, maksud saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Aryati sudah bisa melaksanakan observasi. Semoga Bu Aryati ke depan lebih sukses, lebih bisa berpihak pada murid demi ketercapaian pembelajaran Bu Aryati. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Pak Sumadi dan Bu Aryati. Tadi saya sudah menyimak proses coachingnya, pasca observasi. Beberapa catatan saya, yang pertama
Pak Sumadi sudah berusaha untuk menyamankan coaching. Ya, Pak Sumadi kan sebagai coaching ya, sudah menyamankan. Jadi coachingnya nyaman gitu, sehingga coach bisa menemukan kendalanya, termasuk menemukan ide gagasannya, gitu. Tadi dari yang disampaikan oleh Bu Aryati sebagai coach tadi ada beberapa kendala yang ditemukan, tetapi dengan pertanyaan permantik dari Pak Sumadi sebagai coach, akhirnya Bu Aryati ini mampu menemukan solusi. Tadi saya mendengar ada murid yang dibagi menjadi beberapa kelompok gitu, nggih. Berarti di sana ada diferensiasi, diferensiasi proses mungkin ya Bu ya, karena dalam prosesnya. Kemudian tadi ada juga sudah kesimpulan juga ada, RTL juga ada. Jadi rencana tindak lanjut apa nih yang mau dilakukan itu ada, sehingga proses coaching benar-benar berjalan dengan baik. Seperti itu memang Pak coaching ya. Jadi pada saat pasca observasi itu kita berusaha untuk menganalisa bagaimana sih proses pembelajarannya, gitu nggih. Dan tadi Bu Aryati juga sudah menyampaikan apa rencana ke depan yang akan dilakukan. Kemudian terakhir ada refleksi, jadi sudah komplit, ya. Nah, mudah-mudahan proses coaching, proses observasi ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, sehingga mutu sekolah kita benar-benar bisa terangkat. Mungkin itu masukan dari saya Pak Sumadi. Terima kasih.